Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ini kok ngomong-ngomong kok lampunya sudah dihidupin ya ini, padahal masih pagi. Gelap, Pak. Oh, gelap. Oh, lagi mendung. Pantesan gelap ya. Ya namanya juga langit ya, kadang mendung, kadang cerah ya. Suka-suka dia lah ya. Tapi tidak apa-apa. Meskipun hari ini langit sedang mendung, Bapak di sini masih sangat cerah ceria buat kalian semua. Oke, mantap kan ya? Semangat ya, semangat ya. Ayo, semangat, semangat, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu. Jika sempurna, HP-nya diturunin terlebih dahulu. Ya, sip, itu pojokan tuh. Nah, sip. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Pak. Nihil. Ntar saya hitung dulu ya. 2, 3, 4, 5. Yuk, mantap. Ada 24 siswa. Berarti benar-benar nihil ya. Bagus. Kelas ini itu kelas paling rajin loh. Mantap sekali kalian semua. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita mengingat-ingat terlebih dahulu kemarin tuh kita bahas apa sih? Ada yang masih ingat kemarin kita bahas apa? Teks eksposisi, Pak. Betul, teks eksposisi. Ayo, bukunya dikeluarin terlebih dahulu. Bukunya, buka catatan kemarin. Saya mau tanya-tanya terlebih dahulu gitu loh. Saya tunjuk loh ini, semuanya harus siap loh. Ayo, buka dulu. Udah siap? Udah siap nih? Beneran udah Sudah. siap? Nah, tuh, pojok sendiri tuh, Randi. Pengertian teks eksposisi itu apa? Ayo. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, Pak. Bagus, pinter sekali itu. Tumben loh kamu itu pinter. Biasanya pinter banget, iya. Aduh, garing ya Bapak lagian ya. Maklum lagi puasa jadi agak garing gitu. Nah, setelah pengertian teks eksposisi ada apa lagi kemarin? Tujuan. Nah, sekarang saya mau nunjuk yang paling tadi pojok kiri, sekarang pojok kanan. Ayo. Siapa itu? Abdullah itu. Abdullah, ayo. Ciri-ciri teks eksposisi apa? Singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi pengetahuan, Pak. Sudah, Pak. Itu masih kurang itu. Ada yang mau nambahin tidak ini? Ya, kamu ayo. Saya, Pak. Satu lagi ini, Pak. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral, Pak, biasanya. Ya, bagus, sudah lengkap ya ciri-ciri teks eksposisi. Setelah ciri-ciri teks eksposisi kemarin pelajari apa lagi? Ayo coba. Fungsi. Ayo apa? Fungsi. Nah, fungsi teks eksposisi apa? Apa coba? Itu depan sendiri itu. Narto, ayo, Narto. Untuk menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pemikiran mengenai suatu topik yang sifatnya non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat, Pak. Bagus, mantap. Berarti ini semua sudah jelas ya pembelajarannya kemarin tuh mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi teks eksposisi. Sudah paham semua ini berarti ya? Sudah paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Senang Bapak kalau kalian paham tuh. Kalau kalian tambah pinter, saya juga tambah senang gitu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagian dari teks eksposisi lagi. Saya bacakan dulu ya kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, kompetensi dasar kali ini tuh ada di 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi pencapaian, indikator pencapaian kompetensinya ada 4. Pertama, menemukan struktur teks eksposisi. Kedua, menemukan kebahasaan teks eksposisi. Ketiga, membandingkan struktur dua teks eksposisi. Jadi kita nanti ada prakteknya gitu. Keempat, kita juga membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, jadi jelas ya, kita nanti akan membahas mengenai struktur teks eksposisi, kemudian kebahasaan teks eksposisi,
Nah, dan kemudian nanti Bapak akan menampilkan contoh teks eksposisi, 2 contoh teks eksposisi, kemudian kita akan berdiskusi. Kita akan membandingkan struktur dan gaya kebahasaan kedua contoh teks eksposisi tersebut. Sudah paham ya? Nanti kita mau ngapain? Sudah, Pak. Ya, bagus. Berarti kita akan membahas yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Ada yang tahu struktur teks eksposisi itu apa saja? Tidak, Pak. Tidak tahu ini. Padahal ini loh, dibaca ini loh. Iya, Pak, iya, Pak. Wah, gimana tuh kalian? Mentang-mentang puasa jangan lemes ya ini ya. Ayo semangat, semangat. Kayak Bapak ini loh semangat tuh. Tuh. Semangat sekali Bapak hari ini tuh. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Yang pertama merupakan pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Nah, jadi pada bagian ini masih dalam tahap pengenalan ya, belum masuk ke dalam inti dari teks eksposisi ini. Masih dalam pengenalan, masih abstrak lah gitu, masih awalan. Nah, di paragraf kedua nanti ada struktur teks eksposisi yang kedua, yaitu argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi ya, atau alasan. Ini yang paling penting. Ini merupakan inti dari teks eksposisinya tersebut. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kita kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum tadi. Nah, kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen ini menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan juga alasan. Jadi argumen kalian bisa lebih kuat karena terdapat data dan juga alasan yang kuat. Nah, yang terakhir, struktur yang terakhir ini merupakan adalah penegasan ulang pendapat. Ini juga bisa dijadikan kesimpulan ya, karena merupakan akhiran dari sebuah teks eksposisi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya itu apa tadi? Argumentasi, Pak. Ayo apa? Betul. Argumentasi. Mantap. Berarti kalian mendengarkan ya? Iya, Pak. Bagus. Sehingga semua teks eksposisi mempunyainya. Maaf, saya salah baca ini. Pengolahan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Jadi ini sifatnya opsional gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dari struktur teks eksposisi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ini. Seriusan. Serius. Tidak ngantuk kan ya kalian ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Masih semangat? Masih. Sip, kalau masih semangat. Bapak juga masih semangat loh. Nih. Tuh, masih semangat kan ya? Iya. Kalian juga harus semangat ya. Tapi jangan rame sendiri. Semangat itu ada aturannya. Semangatnya itu harus memperhatikan PPT dan juga saya gitu. Jangan di belakang malah jaipongan gitu ya. Itu bukan semangat tapi kelewatan namanya ya. Wong lagi pelajaran kok malah jaipongan gimana. Nah, pembahasan kedua adalah kebahasaan teks eksposisi. Ada yang tahu kebahasaan teks eksposisi itu ada apa? Apa saja? Tidak tahu, Pak. Bagus, tidak ada yang tahu ya. Seperti yang sudah saya duga karena memang belum dipelajari ya kan ya. Jadi ya belum tahu, maklum. Yang pertama itu ada pronomina. Pronomina itu bisa disebut juga kata ganti. Kata ganti. Jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan juga pronomina non persona. Nah, pada pronomina persona ini antara lain contohnya ya. Contohnya seperti iya, dia, kamu, aku, nama orangnya, mu, ku, si, dan seterusnya. Ada juga kata persona jamak. Contohnya seperti kita, kamu, kami maksudnya kami. Kalau kamu itu masuk ke persona tunggal, betul. Nah, yang kedua ada nomina dan juga verba.
nomina itu bisa disebut juga kata benda ya. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar dan juga ada juga yang berbentuk nomina turunan. Nomina dasar itu contohnya seperti buku, meja, kelas, papan tulis, laptop, itu kata nomina dasar ya, itu contoh nomina dasar. Kalau nomina turunan itu contohnya seperti pembuatan, pembelian, kekuatan, kekuasaan, dan lain-lain, itu merupakan nomina turunan. Ada juga verba. Verba itu kata lainnya adalah kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar pembuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Biasanya berfungsi sebagai predikat ya. Ingat itu baik-baik ya. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi itu ada yang tahu kata lain dari konjungsi? Udah, Pak. Nah, kok belum tahu toh? Konjungsi itu memang kata penghubung. Nah, paham kan? Contohnya pada kenyataan, kemudian, lebih lanjut. Nah, itu merupakan kata penghubung dari konjungsi ya. Nah, sampai di sini dari pembahasan unsur kebahasan teks eksposisi ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Tidak. Tidak, ini enggak ada yang mau tanya. Sudah, ini. Pak. Seriusan, paham? Sudah paham. Ya udah, kalau paham suka saya. Kalau kalian paham saya senang. Begitu cara kerjanya ya. Nah, kalau kalian sudah paham, Bapak akan menampilkan dua contoh teks eksposisi melalui PPT tentu saja. Nanti kalian membaca ya, membaca sendiri-sendiri. Kelihatan kan pojok, kelihatan kan? Pak. Pojok situ Kelihatan. Sip kalau kelihatan. Nah, ini dibaca ya. Dua contoh teks ini nanti saya akan tanyakan mengenai struktur dan juga kebahasaannya. Nanti saya tanyakan loh nih. Jadi baca sungguh-sungguh. Ya udah, saya tunggu ya nih. Ya, sudah 15 menit ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang saya tanya ini. Struktur dari contoh teks yang berjudul Realitas Hukum di Indonesia. Ada yang mau menjelaskan tidak ini? Saya, Pak. Angkat tangan. Nah, itu, yuk, bagus. Apa? Tesisnya di bagian mana? Di bagian paragraf pertama, Pak. Bagus. Bagian argumentasinya? Di paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Ya, di paragraf 2 ya argumentasinya. Kalau yang penegasan ulang atau kesimpulannya? Di paragraf terakhir, Pak. Ya, mantap. Penegasan ulang di akhir paragraf ya, paragraf akhir ya. Iya. Bagus, pinter sekali. Nomor urut berapa, Mbak? 20, Pak. Ya. Bagus. Sip, ada sekarang struktur nih, masih struktur ya nih. Struktur dari contoh teks eksposisi kemacetan dan masa depan kota. Apa ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Nah, ya kamu. Nah, ya. Tesisnya di bagian mana, Mas? Di bagian paragraf pertama, Pak. Menjelaskan itu, Pak. Nah, mantap. Kalau argumentasinya? Di paragraf kedua dan Bagian ketiga, mana? Pak. Itu dua paragraf merupakan argumentasi. Bagus. Pintar sekali ya kamu ya. Iya, Pak. Kalau nih yang bagian akhir atau penegasan ulangnya. Penegasan ulangnya di bagian mana? Sampai mana? Di bagian paragraf terakhir, Pak. Di situ. Iya, betul. Ya. Paragraf terakhir sampai akhir. Itu merupakan penegasan ulang ya. Nah, dari kedua contoh teks eksposisi tersebut dapat disimpulkan ya kalau keduanya itu memiliki 3 struktur teks. Apa saja tadi? Tesis, argumentasi, dan juga Penegasan ulang. betul. Nah, sekarang kita membahas di bagian kebahasanya. Kebahasaan.
di di contoh tes realita hukum di Indonesia, kebahasanya apa saja yang ada? Ada yang menjawab? Saya Pak. Ya kamu, itu yang tengah tuh. Kalau jawab Mas. Di contoh itu ada pronomina, nomina, dan verba, ada juga konjungsinya Pak. Jadi lengkap. Mantap. Nomor urut berapa Mas? 24 Pak. 24. Bagus. Di contoh tes eksposisi kemacetan dan masa depan kota, Saya Pak. gaya kebahasanya Saya ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Nah ayo Pak. Itu di contoh teks tersebut ada pronomina, nomina, dan verba. Ada juga konjungsinya Pak. Jadi juga sama lengkapnya. Mantap sekali jawabannya dari Mbak siapa tadi? Narto Pak. Novi. Absen? Absen kok absen. Nomor urut berapa? 19 Pak. 24. Nah. Bagus. Berarti dapat disimpulkan ya dari contoh teks eksposisi, dua contoh teks eksposisi tersebut terdapat gaya kebahasaan teks eksposisi dan juga struktur teks eksposisi. Berarti kedua teks eksposisi tersebut merupakan teks eksposisi. Mantap sekali kalian semua, tepuk tangan. Suka saya kalau kalian pintar-pintar gini tuh, wah terharu saya, menangis ini. Jangan kalau nangis, nggak Pak. puasa nangis loh saya, seriusan. Untung lagi puasa ya. Nah, dari tadi dari kedua contoh teks eksposisi tadi dan juga pembahasannya, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Nggak ada ini, hening sekali ini, tidak ada berarti ya? Iya, nggak ada Pak. Ya udah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi ya sampai sini saja. Pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita itu apa yuk? Kita menarik kesimpulan bareng-bareng gitu, biar tadi yang ngantuk-ngantuk itu biar, apa tadi? Oh gitu, biar ekspresinya kayak gitu kurang lebih ya. Yang pertama, struktur teks eksposisi itu tadi ada apa saja? Pernyataan umum atau tesis Pak. Argumentasi dan penegasan ulang. Mantap. Nah, kalau kebahasanya tadi ada apa saja? Pronomina, nomina, dan verba. Konjungsi. Dan terakhir konjungsi Pak. Konjungsi. Nah, itu merupakan kebahasan yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, kalau udah paham ya sudah, ini bagus ini. Tepuk tangan lagi. Bagus. Nah, kalian kalau sore-sore ngabuburitnya ngapain ini? Nongkrong Pak. Nongkrong? Iya. Wah, kok nongkrong? Sebagai siswa yang baik, kita kewajibannya apa yuk? Belajar. Siswa yang baik itu memiliki kewajiban belajar. Jadi kita harus belajar. Nah, kali ini saya akan memberikan tugas biar ngabuburit kalian tuh ada tugas gitu, biar kalian tuh belajar. Iya, Pak. Sebagai siswa yang baik. Nah, mantap. Nah, tugas kali ini carilah contoh teks eksposisi. Boleh cari di internet. Ya, apa saja boleh, dari mana saja boleh. Yang penting itu teks eksposisi. Kemudian kalian analisis struktur teks eksposisinya dan juga kebahasan teks eksposisinya. Seperti tadi itu. Kurang lebih seperti tadi itu. Paham ya? Paham Pak. Nanti tugasnya itu tulis tangan. Kemudian besok kita bahas. Ingat, besok kita bahas. Jadi jangan lupa mengerjakan. Nah, mantap. Ya kalau sudah ya, mau ngapain lagi nih? Sudah ya? Udah Pak. Capek saya. Puasa panas banget ya. Kalian semua puasa kan? Puasa Pak. Ya mantap. Kalau semua puasa ya mantap ya. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini.